Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kitab Amsal yang kita buka kali ini adalah ingin membawa saudara menjadi bijaksana, sesuai dengan Alkitab. Tuhan memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan melalui kitab Amsal ini. Semoga saudara dapat memperbaharui diri menjadi lebih baik lagi. Amsal 22 ayat 3-10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengenal Jalan yang Benar, ditulis oleh Win Collier. Tak seorang pun mengira bahwa pemain skateboard Brasil berusia 16 tahun, Felipe Gustavo, akan menjadi salah satu pemain skateboard paling legendaris di planet ini. Ayah Gustavo yakin sang putra perlu mengejar mimpinya untuk menjadi pemain skateboard profesional, tetapi mereka tidak punya uang. Ayahnya lalu menjual mobil mereka dan membawa putranya mengikuti kompetisi skating tanpa am yang terkenal di Florida. Tak seorang pun pernah mendengar tentang Gustavo sampai ia menang.
kemenangan itu menjadi batu loncatannya menuju karir yang luar biasa. Ayah Gustavo mampu melihat hati dan semangat putranya. "Kalau nanti aku jadi seorang ayah," kata Gustavo, "aku mau berusaha meneladaninya, sekalipun pasti tidak seberapa dibandingkan apa yang telah ayahku perbuat untukku." Kitab Amsal menggambarkan kesempatan yang dimiliki orang tua untuk menolong anak-anak mereka mengenali cara Allah yang unik dalam membentuk hati, semangat, dan kepribadian mereka. Orang tua juga menerima kesempatan untuk mengarahkan dan mendorong anak-anak agar menempuh jalan yang sesuai dengan rancangan Allah atas diri mereka masing-masing. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya," kata penulis Amsal, "maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Mungkin kita tidak memiliki kekayaan dalam jumlah besar atau pengetahuan yang luas. Namun, dengan hikmat Allah yang Maha Kuasa dan perhatian yang penuh kasih, kita dapat memberikan anugerah yang besar kepada anak-anak kita dan anak-anak lain yang berada dalam lingkup pengaruh kita. Kita dapat menolong mereka untuk mempercayai Allah dan mengenali jalan yang patut mereka tempuh seumur hidup. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Tuhan ingin agar anak-anak kita, anak-anak pemilik kerajaan sorga, harus dididik oleh orang tua agar bijaksana seperti yang diajarkan oleh Alkitab, mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Amsal ini banyak yang dapat saudara perhatikan untuk menjadi bahan didikan untuk anak. Betapa cerdasnya ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab Amsal ini yang banyak bisa kita jadikan bahan ajaran. Seperti ada yang tertulis dalam lagu rohani, "Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari." Setiap perjalanan kita harus ada serta Yesus. Ikut Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sesuatu tanpa Tuhan Yesus itu adalah hambar dan tak berarti. Seperti topik renungan pagi yang saya upload pada hari Jumat pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 yang berjudul "Kita Memerlukan Pertolongan Yesus" dengan ayat renungan Yohanes 15 ayat 4 yang isinya adalah "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan membawa Tuhan dalam setiap kegiatan kita, maka itu juga bagian dari karya Tuhan yang tidak sia-sia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda rasakan saat melihat ada orang tua yang begitu memperhatikan semangat dan minat anaknya? Bagaimana cara Allah mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Amsal 22 membukakan pandangan kita kepada dunia yang didiami Raja Salomo. Mulai dengan ayat 17, Salomo memberikan koleksi dari 30 amsal-amsal orang bijak, yang mencontoh amsal-amsal karya seorang bijak asal Mesir bernama Amenemope. Orang bijak di Timur Tengah kuno setara dengan ahli filsafat modern, dan karya Salomo dalam kitab Amsal menunjukkan bahwa ia sangat memahami cara yang digunakan orang bijak tersebut untuk menjelaskan tentang hikmat.
Yang sangat jauh berbeda dari cara Amenemope adalah bagaimana Salomo menyoroti peranan penting Allah Israel dalam menjalani hidup hikmat. Hikmat itu sendiri tidak cukup, tetapi, seperti yang ditekankan Salomo di ayat 19, tujuan hikmat adalah kepercayaan penuh kepada Allah sendiri. Bukan hanya orang percaya yang mempunyai hikmat, seperti yang Salomo lakukan dengan perkataan orang bijak dari Mesir. Kita juga dapat menemukan hikmat berlaku di berbagai penjuru bumi ini. Namun, kita juga tahu bahwa pada akhirnya hikmat harus mengarahkan manusia kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.